Manchester City versus Burnley, The Citizens incar kemenangan rutin di Etihad, poin penting demi naik posisi. Mengejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Lama hilang, pemain Man City ini akhirnya nongol lagi. Siapa dia? Pentingkah bagi skema Guardiola? Wow, kontrak super jangka panjang. Manchester City segera perpanjang kontrak jangka panjang Savinho hingga 2031. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Manchester City versus Burnley, The Citizens incar kemenangan rutin di Etihad, poin penting demi naik posisi. Manchester City dan Burnley akan kembali bertarung di ajang Premier League akhir pekan ini, Sabtu malam 27 September di Etihad Stadium. Kedua tim datang dengan modal berbeda dari EFL Cup. City sukses melaju, sementara Burnley harus tersingkir menyakitkan. City bangkit usai ditahan Arsenal dan mengalahkan Huddersfield 2-0 lewat gol Foden dan Savinho. Laga itu juga jadi panggung debut bagi 8 pemain akademi, termasuk 2 anak legenda Emile Heskey. Catatan City melawan tim promosi luar biasa, 22 kemenangan dari 24 laga terakhir. Lawan Burnley, mereka bahkan mencatat 13 kemenangan beruntun, mencetak 46 gol dan hanya kebobolan 2. Sementara itu, Burnley baru saja dipermalukan Cardiff di kandang sendiri dan kini tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir. Rekor tandang mereka ke Etihad juga buruk tanpa kemenangan sejak 1963. City masih dihantui cedera sejumlah pemain, tapi Haaland diprediksi kembali tampil. Guardiola kemungkinan turunkan skuad terbaiknya. Burnley sendiri kehilangan beberapa pemain inti. Menurut Anda, mampukah Burnley menghentikan dominasi City? Atau justru The Citizens akan kembali berpesta gol? Yuk, tulis prediksi dan pendapatmu di kolom komentar. Mengejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Manchester City tengah memasuki fase regenerasi lini tengah. Dengan kebutuhan akan gelandang bertahan yang bisa menjaga tempo dan kuat bertahan, nama Florentino Luz dari Burnley patut masuk radar. Sejak datang dari Benfica, Florentino tampil solid musim ini, 34 laga Premier League, 3,7 tackle sukses, 2,9 intercept, dan 2,1 clearances per laga. Rasio duel darat 62%. Umpan sukses 89,6%, serta 6 umpan progresif per pertandingan menunjukkan ia bukan hanya pemutus serangan, tapi juga penggerak permainan. Di level internasional, ia mulai mendapat tempat di timnas Portugal. Meski belum reguler, ia tampil konsisten saat dipercaya, termasuk lawan Italia dan Belanda. Gaya bermainnya agresif, disiplin, dan tenang, profil yang sangat dibutuhkan City ketika Rodri absen. Dengan usia 26 tahun dan harga pasar sekitar 3.540 juta, Florentino bisa jadi solusi jangka panjang. Burnley dikabarkan siap melepas dan City bisa memanfaatkan momen ini sebelum harga naik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Florentino Luz pantas jadi bagian dari skuad Pep Guardiola? Apakah ia sosok ideal sebagai pelapis atau bahkan penerus Rodri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lama hilang, pemain Man City ini akhirnya nongol lagi. Siapa dia? Pentingkah bagi skema Guardiola? Setelah sekian lama menghilang dari radar, Calvin Phillips akhirnya kembali tampil bersama Manchester City. Momen itu terjadi saat City menghadapi Huddersfield Town di ajang Carabao Cup, Kamis (25 September 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Meski hanya bermain 7 menit, kehadiran Phillips jadi sorotan tersendiri. Masuk menit ke-83, Phillips mencatat 6 umpan akurat dari 7 percobaan
10 sentuhan, dan 1 umpan ke sepertiga akhir lapangan. Tak spektakuler, tapi cukup untuk mengobati kerinduan fans yang terakhir melihatnya bermain pada Desember 2023. Setelah itu, Phillips sempat dipinjamkan ke West Ham dan Ipswich Town, namun cedera terus menghantuinya. Ia hanya bermain 32 kali selama 2 musim, termasuk cedera Achilles yang membuatnya absen di pramusim dan gagal pindah klub musim panas lalu. Menariknya, di tengah karier yang meredup, Phillips justru merayakan kebahagiaan pribadi dengan kelahiran anak keduanya, Harry Phillips, 2 hari sebelum laga. Dia datang dari London pagi ini dan langsung balik usai laga untuk bertemu keluarganya, ujar Pep Guardiola. Pertanyaannya, apakah Calvin Phillips masih layak jadi bagian dari rencana Pep musim ini? Atau sebaiknya ia mencari tantangan baru? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, kontrak super jangka panjang. Manchester City segera perpanjang kontrak jangka panjang Savinho hingga 2031. Manchester City dikabarkan hampir merampungkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk winger muda Savinho yang akan membuatnya bertahan di Etihad hingga 2031. Pemain asal Brasil ini sejatinya masih terikat kontrak hingga 2029, namun pembicaraan kontrak baru berjalan cepat dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini diambil hanya beberapa bulan setelah Tottenham Hotspur mencoba merekrut Savinho dengan tawaran mencapai 50 juta pada bulan Agustus lalu. Meski sempat terbuka pada kemungkinan pindah, City tegas menolak dan tak berniat menjual sang winger. Setelah sempat absen di awal musim karena cedera, Savinho kini mulai kembali bermain dan mencetak gol pertamanya musim ini saat City mengalahkan Huddersfield Town 2-0 di ajang Carabao Cup. Musim lalu, ia tampil impresif dengan 48 penampilan, 3 gol, dan 13 assist di semua kompetisi. Didatangkan dari Troyes pada 2023 setelah mencuri perhatian bersama Girona, dalam kurung 11 gol dan 10 assist, Savinho kini sudah mengoleksi 13 caps bersama timnas Brasil. City melihatnya sebagai bagian penting proyek jangka panjang klub. Menurut kalian, apakah Savinho layak menjadi salah satu pilar masa depan City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Benjamin Sesko belum bikin gol di Manchester United, baru pamer skill di sesi latihan. Sejak bergabung dengan Manchester United dari RB Leipzig pada musim panas lalu, Benjamin Sesko masih belum mencetak satupun gol. Namun, jelang laga akhir pekan kontra Brentford, penyerang 22 tahun itu memamerkan skill menarik di sesi latihan. Hingga kini, Sesko telah tampil dalam 6 laga bersama Setan, merah 5 di Premier League dan 1 di Carabao Cup dengan total 295 menit bermain. Menurut data Watchtoret dan Goal.com, ia baru melepaskan 5 tembakan, dalam kurung 1 mengarah ke gawang, 8 sentuhan di kotak penalti lawan, dan memenangi 9 duel udara dari 17 percobaan. Meski kontribusinya di laga resmi masih minim, dalam sesi latihan terbaru, Sesko menunjukkan kualitasnya. Dalam video yang dibagikan akun media sosial klub, ia terlihat melakukan tendangan gunting spektakuler, sinyal bahwa kepercayaan dirinya masih terjaga. Akhir pekan ini, Sesko berpeluang tampil sebagai starter saat Tempo menghadapi Brentford Sabtu dalam kurung 27 September 2025. Fans tentu berharap gol pertamanya segera datang dan ia bisa jadi solusi tajam di lini depan. Menurut kamu, apakah Benjamin Sesko hanya butuh waktu lebih atau justru belum cocok dengan gaya main Erik ten Hag? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kemenangan jadi harga mati, Enzo Maresca bangkitkan semangat Chelsea.
Menjelang laga pekan ke-6 Premier League kontra Brighton, Sabtu (27 September 2025), pelatih Chelsea Enzo Maresca mengobarkan semangat para pemain dan supporter. Usai kekalahan dari Manchester United, The Blues bangkit dengan kemenangan tipis atas Lincoln City di Carabao Cup. Kini, Maresca ingin momentum itu berlanjut di Stamford Bridge, kandang yang belum mereka mainkan selama hampir sebulan. Kami akan bermain di kandang bersama para penggemar kami. Kami membutuhkan mereka. Di Stamford Bridge kami kuat dan harus terus seperti itu, ujar Maresca kepada media internal klub. Laga ini menjadi sangat penting karena Chelsea saat ini duduk di peringkat 6 klasemen. Kekalahan bisa memperberat langkah mereka menghadapi Liverpool pekan depan dan menjauh dari persaingan tiga besar. Apalagi, Chelsea juga akan menjamu Benfica di Liga Champions di antara dua laga berat tersebut. Meski Brighton 2 kali mengalahkan Chelsea awal tahun ini, semua itu terjadi di kandang Brighton. Saat terakhir kali mereka bertemu di Stamford Bridge September 2024, Chelsea menang meyakinkan 4-2. Dengan Robert Sanchez kembali dari skorsing dan Maresca siap turunkan starting XI terbaiknya, mampukah Chelsea mengamankan 3 poin? Bagaimana prediksi kalian untuk laga ini? Tulis komentarmu di bawah. Arsenal incar langkah berani rekrut bintang Liverpool setinggi 190 cm, namun Chelsea ikut-ikutan. Persaingan panas di bursa transfer kembali memanas. Arsenal dan Chelsea dilaporkan tengah memantau situasi bek Liverpool, Ibrahima Konate, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Menurut jurnalis Graham Bailey, kedua klub London tersebut telah diberi sinyal oleh perantara bahwa Konate bisa tersedia di musim panas mendatang. Sejak bergabung dari RB Leipzig pada 2021, Konate menjadi andalan lini belakang Liverpool. Ia tampil impresif di final Liga Champions 2021/22 dan tetap jadi bagian penting dari skuad Arne Slot musim ini. Namun, negosiasi perpanjangan kontraknya dikabarkan mandek, membuka peluang bagi klub lain untuk bergerak. Arsenal sebenarnya sudah menambah kekuatan lini belakang dengan Piero Hincapié dan Christian Mosquera. Sementara itu, Chelsea mengalami krisis bek tengah pasca cedera serius Levi Colwill membuat kebutuhan akan sosok seperti Konate semakin mendesak. Bek setinggi 190 cm ini telah membuktikan diri di Premier League dan bisa jadi rekrutan besar bagi siapapun yang berhasil mengamankannya. Real Madrid dan Bayern Munchen juga mengintai, namun Liverpool tetap optimistis bisa mempertahankannya. Menurut kamu, kemana sebaiknya Konate berlabuh jika akhirnya meninggalkan Anfield? Arsenal, Chelsea, atau justru keluar Inggris? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool siapkan hukuman berat untuk Hugo Ekitike usai selebrasi konyol yang berujung kartu merah. Gol menit ke-85 Hugo Ekitike memastikan Liverpool lolos ke putaran keempat Carabao Cup dengan kemenangan 2-1 atas Southampton. Namun, selebrasi penyerang asal Prancis itu berujung petaka, kartu merah langsung dari wasit Thomas Bramall. Ekitike yang direkrut musim panas lalu seharga 69 juta pound, melepaskan jersey nomor 22 dan mengangkatnya ke tribun ala Lionel Messi, padahal sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya. Pelatih Arne Slot mengecam keras aksi itu. Tidak perlu dan bodoh. Emosi harus dikendalikan, ucap Slot menekankan bahwa selebrasi seharusnya bukan alasan mendapat kartu. Liverpool kini berencana mendenda Ekitike 2 pekan gajinya sekitar 400.000 pound atau 8,9 miliar rupiah. Selain harus absen melawan Crystal Palace akhir pekan ini, Slot harus menurunkan Alexander Isak yang belum sepenuhnya fit. Reaksi supporter terbagi, ada yang menganggap denda terlalu keras, namun banyak pula yang mendukung sebagai pelajaran penting. Di ruang ganti, rekan-rekannya juga kecewa, termasuk bek Jeremy Frimpong yang terlihat tidak suka saat selebrasi Ekitike berlangsung.
Bagaimana menurutmu, apakah hukuman itu pantas? Tulis pendapatmu di kolom komentar.